Pengamat kondang MotoGP, Carlo Pernat menilai bahwa keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez turut didasari potensi motor Ducati Desmosedici yang hampir mencapai batas maksimal. Kegemilangan yang ditunjukkan Marc Marquez pada MotoGP 2025 sedikit menutupi masalah yang muncul dari Ducati Desmosedici GP25 yang ditungganginya. Pasalnya, hanya Marquez yang terbilang jago dalam mengendalikan motor terbaru ciptaan si merah Borgo Panigale. Juara dunia 8 kali itu telah mengoleksi 15 kemenangan balapan utama dan balapan sprint plus 2 hasil podium lain dalam 20 balapan yang sudah diselenggarakan. Selain Marc Marquez, 2 pembalap yang juga dibekali motor Ducati Desmosedici GP25 pada musim ini hampir tidak bertaji. Padahal reputasinya mentereng seperti pemenang lomba Fabio Di Gianantonio hingga pembalap tersukses Ducati itu sendiri yakni Francisco Bagnaia, di mana Bagnaia bahkan gamblang mengeluhkan kesulitan dengan motor GP25 seperti hilangnya sensasi bagus dengan bagian depan pada roda motornya. Perbedaan jomplang yang timbul turut menjadi perhatian Carlo Pernat selaku sosok senior di pedok MotoGP dalam interview dengan Man on Wheels Magazine. Pria dengan rekam jejak sebagai direktur tim hingga manajer pembalap itu menilai sejak awal memang ada indikasi pengembangan Ducati GP25 bisa gagal. Bahkan Pernat merasa sebetulnya general manager Ducati yaitu Luigi Dalicna sudah paham bahwa mesin Ducati sudah mulai mencapai batasnya di motor tahun lalu GP24. Inilah yang mendasari langkah Dalicna untuk merekrut Marquez meski resikonya mengabaikan proyek pengembangan pembalap muda yang berlangsung lama. Kepindahan Marc Marquez diikuti hengkangnya 3 jagoan muda dari skuad Ducati yaitu Jorge Martin, Marco Bezzecchi serta Enea Bastianini yang hingga tahun lalu diasuh Pernat. Alhasil Pernat berada dalam pandangan bahwa motor Ducati GP25 tidak dirancang khusus untuk Marc Marquez seorang. Namun Ducati paham bahwa bakat luar biasa pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut memang bisa menjadi solusi jika ada yang keliru dalam pengembangan motor musim ini. Motor Desmosedici GP24 begitu berkuasa tahun lalu dengan 3 pembalap berbeda memenangi 16 dari 20 balapan utama yang berlangsung. Francisco Bagnaia menjadi penunggang motor Ducati GP24 yang paling sering menang dengan menggondol 11 kemenangan di antaranya. Sementara tahun ini sosok yang paling menikmatinya adalah Alex Marquez dengan motor Ducati GP24 yang konsisten mengisi posisi 2 besar bersama kakaknya yaitu Marc Marquez. Saya tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa saya sangat kritis terhadap Ducati. Mengambil Marc Marquez berarti mengingkari kebijakan pengembangan talenta muda sendiri yang telah mereka lakukan di Borgo Panigale selama bertahun-tahun. Namun sekarang harus dikatakan bahwa Gigi Dalicna membuat keputusan tepat di mana angka-angka dan hasil berbicara sendiri dan di sisi lain jelas Gigi juga tahu bahwa proyek Desmosedici telah mencapai garis akhir. Jelas bahwa GP25 adalah motor yang tidak sempurna dan Gigi mungkin tahu bahwa setelah GP24 mustahil untuk meningkatkannya dan sangat mudah untuk malah membuatnya jadi lebih buruk. Jadi dia memutuskan untuk mendapatkan pembalap yang bisa membuat perbedaan lebih dari yang lain dan itu tidak berarti bahwa mereka membuat motor untuk Marquez karena itu hanya omong kosong besar, tetapi tahu akan mengambil resiko langkah mundur secara teknis mereka memilih pembalap yang mampu mengambil 2 langkah lebih maju daripada yang lain, kata Carlo Pernat, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap HRC Honda Castrol, Luca Marini resmi kembali balapan pada MotoGP Jerman 2025 akhir pekan ini setelah absen beberapa seri akibat cedera yang cukup parah. Kabar baik datang dari Luca Marini yang telah diumumkan akan kembali berlomba akhir pekan ini 11-13 Juli tahun 2025 di Sachsenring, Jerman. Honda Racing Corporation sendiri telah mengumumkan kabar tersebut dalam laman resmi mereka pada hari Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Honda HRC Castrol juga dipastikan tidak akan mengalami kepincangan setelah bergantung pada Joan Mir, selaku pembalap reguler untuk mengejar hasil kompetitif dalam 3 seri terakhir dalam gelaran MotoGP musim 2025 ini.
Luca Marini akan kembali berlomba bersama Joan Mir di MotoGP Jerman seiring dengan fokus Honda HRC untuk terus melakukan perbaikan dan meraih prestasi di masa depan. Setelah menyelesaikan 2 hari tes privat di Brno, Luca Marini kini siap untuk kembali menunggangi motor Honda RC213V-nya dalam kompetisi untuk pertama kalinya sejak MotoGP Inggris. Masih dalam tahap pemulihan dari cederanya, Luca Marini menuju akhir pekan di Jerman untuk mencari waktu berkendara dan bertujuan untuk lebih meningkatkan kebugarannya, tulis Honda Racing Corporation. Luca Marini sangat senang akhirnya dapat segera kembali mengaspal setelah momen horor dalam tes untuk Suzuka 8 Hours pada akhir Mei lalu. Runner-up Moto2 2020 tersebut mengakui bahwa jelas kondisi fisiknya belum bisa diyakini apakah sudah benar-benar pulih. Sebelumnya Luca Marini mengalami kecelakaan hebat pada ajang Suzuka 8 Hours dengan mengalami beberapa cedera yang cukup parah. Adik tiri dari legenda hidup MotoGP yaitu Valentino Rossi tersebut bahkan harus mengalami luka patah tulang dan pneumotoraks atau paru-paru bocor. Namun Luca Marini sangat antusias menyambut kembalinya dirinya mengarungi balapan bersama tim pabrikan Honda. Marini menegaskan bahwa progres positif dari pabrikan sayap emas tersebut dengan bisa merangkai rentetan posisi 10 besar dalam 4 balapan beruntun pada awal MotoGP musim 2025 ini. Saya sangat senang bisa kembali bisa mengendarai motor lagi dan bertemu dengan semua orang di tim untuk terus mengerjakan proyek ini. Tes yang kami lakukan di Brno pada minggu lalu berjalan dengan cukup baik dan saya mampu memahami kondisi fisik saya juga dengan sangat baik. Walau memang saya masih belum pulih sepenuhnya saat ini, tetapi cara terbaik untuk meningkatkannya lebih jauh adalah dengan berlomba di trek. Tentu saja akan sangat menyenangkan untuk langsung berjuang kembali dan juga untuk posisi kami sebelumnya. Akhir pekan ini sebagian besar adalah tentang kembali ke ritme untuk mengakhiri musim dengan baik, kata Luca Marini, sebagaimana dilansir dari Speedweek. Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta tidak berada dalam momen terbaik dalam karirnya pada kejuaraan dunia MotoGP meskipun tampaknya ada sedikit peningkatan dalam penampilannya dan KTM yang dia bawa sebagai benderanya. KTM tidak pernah ia pisahkan sejak masuk ke Moto3 pada 2021 meski dia telah meyakinkan bahwa yang dirinya inginkan adalah menjadi yang terdepan dan saat ini hal itu tidak mungkin. Selain itu Acosta juga berbicara tentang situasi Martin dengan Aprilia dan pergerakannya untuk musim depan. Acosta baru saja menyelesaikan musim rookie di kelas utama MotoGP pada 2024 yang penuh pasang surut meskipun dia memastikan bahwa tahun lalu menjadi pengalaman untuk belajar, namun musim ini tidak sama dan keinginan untuk bisa menang dari pembalap 21 tahun itu. Saya tak akan mengatakan tahun lalu adalah tahun yang buruk karena itu tahun pertama di MotoGP meski berjalan buruk adalah tahun untuk mendapatkan pengalaman. Namun baik tim maupun saya memiliki tujuan yang berbeda tahun ini bukan lagi tentang menang atau tidak tapi tentang berjuang. Jika Anda kalah tapi Anda berjuang sampai akhir itu tak terlalu menyakitkan. Masalahnya ketika Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertarung maka semua kesempatan akan berkurang 1 tahun. Pada akhirnya saya mengerti saya masih muda tapi itu adalah realitas yang sulit ketika tim dan saya datang dengan satu tujuan dengan satu ide dan itu benar-benar sepenuhnya berlawanan. Sejak saya masuk kejuaraan semua yang saya lakukan selalu diawasi ketat baik dan buruk. Saya ingat di Moto3 mereka sudah mengatakan saya akan berada di MotoGP bersama Honda tahun berikutnya. Jadi tentu orang-orang memperhatikan saya karena berasal dari rekam jejak yang membuat Anda berpikir itu hal yang wajar dan Anda hanya tahu bagaimana bergerak di dunia kemenangan. Pertama-tama Anda berpikir itu wajar dan kedua itulah yang Anda inginkan karena Anda kurang lebih hanya belajar bergerak di dunia itu. Karena di sini ada dua dunia yaitu dunia yang menang dan dunia yang menginginkan dan keduanya adalah dua hal yang berbeda, kata Pedro Acosta, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Nama Acosta menjadi buah bibir semua orang dan meskipun dia tergolong baru di tim tersebut ekspektasinya telah menjadi sangat tinggi sejak debutnya pada Moto3 Qatar 4 tahun lalu, namun Acosta terlepas dari segalanya tetap berkomitmen penuh pada KTM.
Namun dia jelas tentang persyaratan untuk memperbarui kontrak dengan KTM. Dia ingin segera meningkatkan performanya. Meski berkomitmen pada KTM, Acosta tak ingin menutup pintu karena ia tahu mengendarai Ducati akan sangat meningkatkan performanya dan akan lebih dekat dengan tujuannya. Tak ada yang berubah, saya memiliki kontrak dengan KTM, saya ingin melakukan balapan yang bagus sejak saya menjalani operasi lengan setelah Jerez, hasilnya telah datang, hasil di Le Mans bagus, di Aragon juga tak buruk. Kami harus melanjutkan rencana sampai akhir dan sejauh yang kami bisa. Pertama, saya harus memiliki motor yang lebih baik dan mulai tampil baik tahun ini, lalu kita lihat nanti. Saya tidak berpikir kita harus berpikir lebih jauh dari 2026. Saat ini saya membutuhkan motor yang lebih baik dan melakukannya dengan baik sekarang, bukan 2 tahun dari sekarang. Pada akhirnya, sayangnya satu-satunya motor yang tersedia saat ini untuk mencoba melawan Marc Marquez, bukan lagi mencoba untuk memenangkan kejuaraan dunia, adalah mengendarai motor yang sama dengannya atau Ducati. Yang jelas ada 4 merek yang sangat berimbang dan ada satu yang jauh di depan, yang lain Aprilia, Yamaha, KTM dan Honda, semuanya mengalami pasang surut dan meski mereka mungkin berada di puncak dalam beberapa balapan, tidak ada yang sekonstan Ducati. Tutup Pedro Acosta.